Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Hari ini saya mau ajak saudara untuk kita melihat peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu fenomena di tata surya, Bima Sakti, galaksi kita. Ada penambakan benda langit, benda asing, ada berbagai dugaan, salah satunya apakah ini alien atau apakah ini komet dan lain sebagainya, berbagai prediksi daripada para astronomi untuk melihat situasi tersebut. Nah, kita mau bahas ini dan makanya judul hari ini berbicara mengenai langit masih berkhotbah. Itu dia, langit masih berkhotbah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 19 pada ayat yang kedua dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau baru-baru ini kita mendengar berita, ya mungkin akhir Juli 2025, heboh dengan penemuan benda asing yang melintas di luar angkasa yang disebut sebagai Three Eye Atlas, sebuah objek antar bintang yang masuk ke sistem tata surya kita. Dunia ilmiah pun sibuk menafsirkan apa itu? Apakah itu komet? Apakah batu kosmik? Atau mungkin sesuatu yang belum pernah kita pahami, bahkan juga ada yang bilang apakah itu alien gitu kan. Namun di tengah semua teori dan dugaan itu ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah, bahwa langit tidak pernah berhenti berbicara. Alam semesta tidak pernah berhenti berkhotbah tentang kebesaran penciptanya. Mazmur 19 adalah deklarasi bahwa setiap fenomena di langit itu adalah pesan dari Tuhan yang sedang berkhotbah kepada dunia ini. Hal pertama yang kita pelajari hari ini adalah langit bukan sekedar ruang, tapi panggung kemuliaannya Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi mengatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, setiap bintang, planet, komet, bahkan benda asing yang melintas bukanlah kebetulan kosmis, melainkan saksi bisu dari kebesarannya Tuhan. Dunia bisa saja menyebutnya sebagai fenomena ilmiah, tetapi orang beriman itu menyebutnya kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan. Karena Ibrani 1 ayat 3 memberikan petunjuk dengan jelas bahwa ilmuwan melihat pergerakan orbit, tapi kata kitab Ibrani adalah kita melihat tangan Tuhan yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, berarti ketika dunia ini sedang bingung oleh tanda di langit, umat Tuhan tidak perlu panik. Kita justru beriman. Sebab semakin luas alam semesta yang kita lihat, berarti semakin nyata betapa besar Tuhan yang kita sembah. Hal yang kedua yang kita pelajari bahwa alam semesta berbicara tanpa suara, tetapi suaranya terdengar ke ujung bumi. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 19 pada ayat yang ketiga, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Langit itu saudara tidak punya pita suara, tetapi langit mampu bersaksi tanpa henti. Setiap rotasi daripada bumi, setiap gerakan daripada planet, setiap letupan cahaya bintang, semua itu adalah khotbah dari alam tentang betapa besarnya Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi kalau ada peristiwa yang baru-baru ini tentang benda asing, Three Eye Atlas yang melintas, itu bukanlah tanda kiamat, tetapi itu adalah panggilan untuk menyadari bahwa kita manusia hanyalah debu di tengah galaksi. Dan betapa besar kasih Tuhan yang mengingatkan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita siapa? Tetapi kita sangat dikasihi Tuhan. Kalau langit saja setia berkhotbah setiap hari tanpa lelah, apakah Anda dan saya, kita orang percaya ini yang telah menerima Roh Kudus, juga mau tetap setia bersaksi tentang Yesus setiap hari kita? Hal yang ketiga, ketika manusia berhenti mendengar, maka Tuhan berbicara lewat ciptaannya. Karena kitab Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Dunia modern seringkali kehilangan kepekaan rohani. Mereka mencari makna hanya lewat sains, bukan melalui penyataan Allah. Namun, setiap kali terjadi fenomena besar di alam semesta, sebenarnya ini dia, Tuhan seakan sedang mengetuk hati setiap manusia. Dia mungkin berkata begini, lihatlah, aku masih berdaulat atas seluruh ciptaanku. Jadi benda asing melintas di langit,
itu bukanlah menjadi ancaman bagi iman, melainkan panggilan untuk kagum, bersyukur, dan menyembah kepada Tuhan. Nah, berarti aplikasinya adalah ketika kita menyaksikan langit yang megah dengan penampakan tadi, biarlah kita berkata seperti Daud dalam Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Hal yang keempat, dunia akan berlalu, tetapi kemuliaan Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Karena Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Fenomena kosmik boleh terjadi di dalam tata surya. Bintang boleh jatuh, bumi bisa bergoncang, tapi firman Tuhan tidak pernah goyah. Mazmur 19 berakhir dengan pengakuan seperti ini, bahwa firman Tuhan jauh lebih pasti daripada tanda-tanda di langit. Langit bisa berubah, tapi firman Tuhan kekal. Benda langit bisa melintas, tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Maka hari ini saya simpulkan, fenomena yang tampak di langit itu bukanlah peringatan untuk menjadi takut, tetapi itu adalah undangan. Undangan apa? Undangan karena langit sedang berkhotbah, undangan kita untuk kembali kagum kepada Tuhan yang telah begitu mengasihi kita. Langit masih berkhotbah sampai hari ini. Dia berkhotbah tentang kuasanya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, dan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dunia menatap ke langit ketika terjadi peristiwa di atas sana dan mencari jawaban. Tetapi buat setiap kita yang percaya pada Yesus, kita justru menatap kepada firman untuk menemukan Sang Pencipta. Itu sebabnya hari ini tentunya menjadi hari yang diberkati. Hari di mana kita percaya Dia Tuhan yang terus memberikan perhatian kepada kita. Dan kita, umat Tuhan yang digambarkan seperti debu tadi, kita tetap dalam kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat ke langit, biarlah kami tidak berhenti pada keindahan ciptaan, tetapi sampai kepada pengenalan akan Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi. Roh Kudus, ajarlah kami untuk kami tidak takut terhadap tanda-tanda alam, melainkan mempercayai bahwa Tuhan Yesus, Bapa di surga, Engkaulah yang memegang seluruh jagat raya di dalam tangan-Mu. Kiranya hidup kami juga menjadi langit kecil yang setiap hari menceritakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas di dalam segala kegiatan saudara, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.